Proses terjadinya kehamilan. Sudahkah kamu mengetahui apa itu kehamilan? Nah, kehamilan berkaitan erat dengan organ, sistem, dan fungsi reproduksi. Kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria terbagi menjadi organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Setiap bagian-bagian organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sama halnya organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ dalam terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Sel telur keluar dari ovarium dan ditangkap Vambriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di dinding telur sperma, kemudian membatasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasi materi genetiknya dengan sel telur. Dalam proses yang disebut pembuahan sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim zigot, akan mengalami beberapa perubahan zigot, akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Mengenal 4 terlalu dalam reproduksi. Apa itu 4 terlalu? 4 terlalu terdiri dari terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu sering. Yang pertama, terlalu muda. Ialah ibu hamil di usia yang kurang dari 21 tahun. Hal ini harus dihindari karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal. Bayi dilahirkan berpotensi prematur atau lahir sebelum waktunya. Ketiga, berpotensi terjadi perdarahan yang berakibat kematian pada ibu dan bayinya. Berpotensi mengalami kanker pada leher rahim. Mental belum siap menghadapi kehamilan dan menjalankan peran ibu, serta kurang optimalnya ibu untuk memelihara bayinya secara baik. Yang kedua, terlalu tua. Terlalu tua ialah ibu hamil pertama pada usia lebih dari 31 tahun. Hamil dan melahirkan pada usia ini harus dihindari karena kesehatan dan fungsi rahim ibu sudah menurun. Kedua, berpotensi mengalami komplikasi medis dan perdarahan. Ketiga, berpotensi preeklamsi, ketuban pecah dini atau KPD dan prematur, serta dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya, dan berpotensi mengalami kanker leher rahim. Selanjutnya, terlalu dekat. Terlalu dekat ialah jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya yang kurang dari 3 tahun. Hal ini harus dihindari karena yang pertama, kurangnya waktu ibu untuk merawat dan menyusui bayinya, berpotensi mengalami keguguran, anemia, cacat bawaan, dan lahir prematur. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan bayi kurang optimal karena jarak kelahiran dengan anak sebelumnya terlalu dekat, serta perhatian dari orang tua kepada anak yang terbagi. Yang terakhir, terlalu sering. Terlalu sering ialah kehamilan yang terlalu sering atau banyak, sebaiknya juga dihindari karena yang pertama, tumbuh kembang anak kurang optimal. Yang kedua, kurangnya waktu ibu untuk merawat dirinya. Ketiga, daya tahan tubuh ibu menurun sehingga mudah terserang penyakit.
Keluarga menjadi kurang harmonis karena beban ekonomi yang berat sehingga sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian, serta gangguan kondisi kesehatan reproduksi pada ibu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perempuan dan laki-laki yang sudah memasuki masa pubertas, jika melakukan hubungan seksual meskipun hanya sekali, namun dapat mengakibatkan kehamilan. Untuk menghindari 4 kondisi kehamilan berisiko ini, sebagai calon pasangan, remaja sebaiknya memiliki perencanaan reproduksi yang sesuai dengan fase reproduksi sehat. Fase reproduksi sehat merupakan suatu masa atau waktu ataupun periode tertentu yang baik untuk merencanakan kehamilan.